Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas Febriantoro, NPM 1810103 dari kelas Kolin 4. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang perkembangan komputer dari generasi pertama sampai generasi kelima. Sejarah komputer dan perkembangannya dari tahun ke tahun. Teknologi dapat memudahkan pekerjaan manusia. Salah satunya adalah komputer yang kita nikmati hingga saat ini. Kecanggihan yang dimiliki membuatnya seolah-olah tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi, tahukah Anda bagaimana sejarah lengkap komputer? Pada awalnya, istilah komputer merupakan julukan seseorang yang ahli di bidang aritmatika, baik menggunakan alat hitung ataupun tidak. Barulah pada tahun 1897 ditujukan kepada perangkat mesin yang digunakan sebagai alat hitung. Hal tersebut terus mengalami pergeseran sehingga sekarang komputer dimaknai sebagai seperangkat elektronik yang terdiri dari beberapa komponen, yang satu dengan lainnya saling bekerja sama untuk menghasilkan sebuah informasi berdasarkan data, prosedur, dan program yang sudah dirumuskan. Donald H. Sanders mendefinisikan sebagai sebuah sistem elektronik yang bisa memanipulasi data secara cepat dan tepat. Sedangkan menurut Larry dan Nancy Long, yaitu alat elektronik yang digunakan untuk menghitung serta mampu melaksanakan dan menginterpretasikan perintah. Menurut V.C. Hamazer, ZG komputer yaitu sebuah mesin penghitung elektronik. William Sawyer juga ikut mendefinisikan yaitu sebuah mesin multiguna. Kesimpulannya, komputer yaitu perangkat elektronik yang mampu melakukan serangkaian tugas, seperti menerima input, kemudian memprosesnya sesuai dengan perintah atau instruksi yang diberi. Komputer mengalami perubahan dari tahun ke tahun, yang mana pertama kali muncul belum terlihat seperti saat ini yang kita gunakan, melainkan benar-benar seperti mesin penghitung. Fungsinya juga sangat sederhana, hanya sebagai alat pembantu perhitungan matematika. Kemudian beberapa pakar menemukan rumus, kode perintah, pemrograman, dan memori perintah, sebagaimana saat ini kita gunakan. Hingga saat ini ada 5 generasi komputer. Yang pertama, generasi tabung vakum. Yang kedua, transistor. Yang ketiga, IC. Yang keempat, mikroprosesor. Dan yang kelima, ada AI. Generasi pertama, tabung vakum. Pada tahun 1946, komputer diciptakan dengan tabung vakum sebagai komponen utamanya. Beratnya hampir 30 ton, tapi hal ini sangat tidak efisien karena membutuhkan daya listrik yang besar dan panas yang berlebih. Generasi pertama ini masih menggunakan bahasa mesin yang hanya bisa dimengerti oleh komputer itu sendiri. Yang kedua, generasi transistor. Generasi tabung vakum mengalami perkembangan sehingga tergantikan oleh teknologi transistor sebagai komponen utama yang sangat canggih. Mulai digunakan sekitar tahun 1959 hingga 1965. Beberapa kelebihannya yang dimiliki adalah ukuran yang lebih kecil, tidak terlalu panas, dan minim tingkat kegagalan. Generasi ini sangat tidak lagi menggunakan bahasa mesin seperti sebelumnya, digantikan dengan bahasa Fortran dan CBOL, sehingga bisa dikatakan bahwa komputer transistor adalah lebih baik dibanding tabung vakum. Yang ketiga, generasi IC. Generasi ini disebut dengan generasi ketiga. Bentuk transistor diperkecil kemudian diletakkan pada IC
bersama beberapa transistor dan kapasitor. Pertama kali dikembangkan oleh Jack Kilby, yang merupakan seorang insinyur listrik. Kelebihannya adalah lebih cepat dan efisien. Juga merupakan komputer yang pertama kali menggunakan monitor dan keyboard. Yang keempat, generasi mikroprosesor. Pertama kali dibuat oleh IBM pada tahun 1971. Kemudian di tahun 1984, perusahaan Apple merilis Macintosh. Sejarah komputer dan perkembangannya selanjutnya memasuki masa mikroprosesor, yang mana masih digunakan oleh beberapa masyarakat Indonesia hingga saat ini. Bersama dengan generasi mikroprosesor ini, lahirlah internet. Tampilan monitornya masih menggunakan satu warna atau green color. Selain itu, dikembangkan sebuah klip sebagai memori komputer. Seiring berkembangnya waktu, para pakar mencoba untuk melengkapi apa yang ada, yaitu PC compatible. Oleh karena itu, pada generasi ini istilah PC mulai muncul. Perangkat ini dikembangkan untuk perorangan dan mudah dibawa kemana-mana, yaitu seperti laptop dan lain-lainnya. Yang kelima, generasi AI. Yang terbaru dari perkembangan komputer adalah munculnya teknologi bernama AI, yang memiliki kecerdasan buatan sehingga dapat melakukan input dengan lebih baik. Bahkan dengan teknologi ini, Anda dapat menginput bahasa yang digunakan sehari-hari, menyesuaikan keadaan dan mempelajari lingkungan sekitar. Banyak developer yang saat ini sudah mulai menggunakannya. Disebut sebagai komputer masa depan. Dikembangkannya Intel dan Microsoft yang diprakarsai oleh Bill Gates, yang merupakan pionir dari standar hardware dan software di seluruh dunia. Ditandai dengan munculnya smartphone, tablet, netbook, dan masih banyak lagi yang lainnya. Juga LSI atau Large Scale Integration yang memadatkan ribuan mikroprosesor. Yang paling terbaru adalah Pentium 4 yang dikeluarkan oleh Intel Corporation. Walaupun komputer generasi ini memiliki bentuk yang kecil dan sederhana, tetapi memiliki kecepatan yang canggih. Tak perlu diragukan lagi. Sekian penjelasan secara singkat dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.